menjawab kenapa ganja itu dilarang. Bukan saya bilang saya nggak gunain ganja, tapi saya timbul pertanyaan. Saya suka dengan kata-katanya Lord Akbar. Power tends to corrupt. Power absolutely corrupt absolutely. Jadi dia bilang kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Kekuasaan itu cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tapi kekuasaan yang penuh itu pasti korupsi. Nah, kemarin kan ada Mas Edo bilang, dongeng itu sekarang bukan pada suatu hari, tapi dimulai dengan kata jika aku menjadi. Itu dongeng, ya dongeng semua. Nah, sekarang pun kalau saya nempatin posisi strategis yang ada di Indonesia, itu belum tentu bisa merubah, dan bahkan belum pasti. Itu asumsimu atau memang sudah tidak bisa memang dirubah? Kalau cuma satu orang, jadi gini, kalau cuma satu orang yang bicara di tengah kumpulan banyaknya orang itu lama-lama redup. Saya melihat banyak orang idealis yang masuk ke dalam ranah pemerintahan, kemudian juga melempem karena yang dia suarakan nggak bisa nge-reach banyak orang. Ya contoh lah, dengan idealisnya dia bisa buat banyak kemajuan, Tanah Abang bisa nggak macet lagi, banyak hal. Tapi bukan saya pendukungnya karena kita ada di Palu, atau bukan juga saya pembencianis, bukan. Tapi maksudnya kita bisa lihat orang idealis pun, orang ya saya tahu caranya salah, iya itu betul, caranya menyampaikan itu salah. Tapi orang se-idealis tokohnya pun itu sekarang apa maunya? Sekarang terubah juga sistemnya. Jadi dia harus mengikuti ya. Bukan dia yang mengikuti, tapi ketika dia tidak naik di jabatan itu lagi, akhirnya juga udah pembaruan yang dibikin udah nggak ada lagi. Jakarta banjir lagi. Ya sebenarnya itu masalah hujan sih. Gimana yang ngejelasinnya complicated sebenarnya, masalah Jakarta juga. Ya contoh kejadian banjir lah, kayak pasar Tanah Abang yang sekarang macet lagi kan. Itu dulu karena pedagang-pedagang liar, pedagang-pedagang kaki lima di luar itu nggak boleh jualan di luar, tapi direlokasi. Akhirnya kan jadi jalurnya lebih teratur. Nah sekarang apa? Jadi maksudku, kalau cuma saya sendiri yang ada di pemerintahan, nggak bakal bisa, karena apa ya? Satu orang tuh nggak bisa ngerubah. Ya, yang seperti kau bilang tadi, kalau mau berubah memang kalau dari masyarakat bawahnya memang harus sama-sama belajar sama-sama. Kayak contohnya misalnya kita demo nih mahasiswa, tapi yang ada di depan gedung DPR 1 orang atau 10 orang. Ya udah, orang DPR cuma 10 orang selesai. Tapi kalau kayak kemarin kan waktu RUU KUHP, yang datang bukan cuma satu kampus, sampai dari luar Jawa kan datang semua. Ya itu kan akhirnya jadi kayak besar kan. Terus bukan cuma ada di Jakarta, di Jogja, bahkan di Palu, di kota-kota besar tuh ada semua. Di Palu kan juga IAIN Palu, Unpad, banyak kampus-kampus yang ada di kota Palu yang saya nggak bisa sebutin satu, Unismu dan sebagainya, itu ikut juga demo kan. Dan akhirnya ya itu, kalau yang bawahnya sama-sama, akhirnya kita bisa untuk melakukan perubahan gitu. Nah kalau di hukum tuh disebut namanya Vox Populi Vox Dei, jadi suara rakyat, suara Tuhan. Nah kan tadi kau bilang kalau memang dia satu orang yang bicara, terus tidak besar kemungkinan dia tidak bisa merubah apapun tuh. Nah sekarang pertanyaanku, bagaimana kalau misalnya kau yang sudah masuk dalam pemerintahan, terus memang kau pikiranmu idealis dan bisa dikatakan kau itu punya banyak kekayaan lah. Nah, apakah dengan uangmu yang begitu banyak kau bisa
gunakan dengan begitu baik sehingga perubahan yang kau mau itu bisa terwujud. Ini kata saya bilang, power satu korup, power absolut, korup absolut. Kalau saya begitu, apa bedanya saya sama dolar? Kalau saya menggunakan uang untuk mencapai tujuanku, apa bedanya saya sama orang-orang yang sekarang menempati posisi-posisi strategis? Berarti bisa dibilang dia kalau sistem pemerintahan atau sistem hukum yang ada di Indonesia sekarang dikalahkan oleh uang. Saya nggak bilang, itu dia yang bilang. tapi kalau dari pembicaraan kita kan bisa dibilang begitu toh? Iya, mungkin bisa jadi. Ya, money politik masih banyak berkembang di Indonesia. Kan kalau kita lihat kasus-kasus, banyaklah kasus-kasus yang sudah masuk ke pengadilan terus tiba-tiba hilang ya. Itu tentang money politik ya, jadi saya nggak mau bahas itu sih, saya mau bahasnya tentang money politik yang tentang kita tadi. Money politik itu masih ada di Indonesia, kita nggak bisa pungkiri itu, ya itu betul. Juga tentang black campaign itu masih ada di Indonesia dan itu betul terjadi. Nah, yang saya mau bilang apa? Ya betul, sekarang uang sedang menjadi hal yang digunakan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuannya. Ya kalau saya banyak uang terus saya ingin capai tujuanku dengan uang, ya saya belinya apa sih? Mana tahu di depannya saya bilang sekarang saya idealis, terus di depannya saya idealis tapi mencong dikit, geser dikit idealisnya. Terus saya mencapai tujuanku dengan uang, ya akhirnya sama aja terjadinya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bisa dibilang dia kalau bahwa sekarang itu hukum peraturan apa saja yang di Indonesia itu tidak bisa dipercaya. Dipercaya, harus dipercaya dan harus dilaksanakan. Tapi perlu diperbaiki, iya. Perlu diperbaiki. Sangat perlu diperbaiki. Diperbaiki dalam segi apa? Mungkin dalam hal segi fundamental sih. Masih banyak hal-hal yang menjadi PR di hukum Indonesia sih. Kayak simpel-simpelnya pertanyaan simpel kayak ini yang Isa belum pernah dapat jawabannya. Kenapa ganja itu dilarang? Terus atau misalnya apa ya, banyak sih, kayak misalnya ada satu makin berat pembahasannya. Ada satu undang-undang yang bilang membatasi undang-undang ada satu pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang membatasi perubahan. Kemudian tentang bentuk negara. Kemudian jadi pertanyaan, pasal ini kan membatasi, terus membatasi kewenangan MPR untuk merubah pasal 1 ayat 1, bentuk negara negara Indonesia berbentuk republik. Negara itulah pokoknya berbentuk republik. Ini bentuk negara yang dibahas di situ. Kalau untuk bentuk negara dia tidak boleh dirubah. Nah, jadi pertanyaan, pasal 1 ini masuk di mana? Gerun GZ atau Perwa GZ? Itu jadi ya itu banyak, itu teknis sebenarnya. Yang saya mau bilang poinnya masih banyak PR di Indonesia. Saya mau bilang masih belum terjawab kenapa ganja itu dilarang. Bukan saya bilang saya nggak gunain ganja, tapi saya timbul pertanyaan. Iya ya, ganja punya banyak manfaat. Itu saya kutip kata-katanya Panji Pragiwaksono. Dia bilang gini, tidak ada penyalahgunaan ganja, karena ganja nggak boleh digunakan untuk apapun. Ganja itu dilarang, jadi nggak boleh buat obat, nggak bisa digunain konsumsi, apalagi nggak bisa lah. Di beredar juga nggak bisa. Jadi pembenar gunaannya di mana? Kayak gitu. Saya banyak, menurutku setelah saya banyak baca referensi, ganja tuh punya banyak manfaat, tapi buat pengobatan. Dan menurutku saya nggak masakan ganja untuk dipakai di masyarakat, enggak, tapi saya mau bilang bahwa ganja ini obat,
bisa digunain. Coba orang-orang yang pintar menggunakan itu, gunakanlah gitu. Buatlah obat dari itu, kayak kan banyak Tapi kasus. kalau melihat kayak terus lagi aja kayak di Palu lah, kan orang bilang obat penenang untuk orang yang gangguan jiwa itu memang ada di rumah sakit, disediakan oleh dokter-dokter toh dengan resepnya. Terus sudah ditentukan ini obat untuk orang gila, tetapi masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan. Sama dengan ganja tuh, apabila dia dibenarkan dan diperbolehkan untuk dijadikan obat, terus sudah ada ketentuan-ketentuan dari tim kesehatan. Nah, ini yang mungkin ditakuti oleh pemerintah atau apalah, itu yang penyalahgunaannya itu. Pemakaian berlebihan, apa efeknya begitu. Kalau begitu harusnya semua obat terlarang, atau semua drugs, semua narkotika harusnya semua dilarang aja, nggak boleh buat obat juga. Mungkin diskriminasi nih, ini ganja punya sejuta punya banyak manfaat untuk obat, tapi sayang aja kalau nggak dipakai. Karena apa ya, saya tersentuh sih dengar cerita bahwa ada satu bapak, suatu suami istri yang suaminya nanam ganja buat istrinya, buat pengobatan istrinya, bukan buat dipakai nih, buat pengobatan istrinya. Ketahuan di penjara, terus istrinya mati karena nggak dapat asupan obat. Itu waktu dia kalau nggak salah kanker. Nah, bayangin itu terjadi di banyak orang Indonesia. Kau bayangkan seandainya kalau ada peneliti Indonesia yang bikin tentang obat dari ganja, tapi dicampur apa bahan-bahan kimia lain yang supaya bisa buat membunuh kanker itu kan jadi lebih, itu bisa menambah waktu hidupnya orang, bahkan bisa menyembuhkan. Kalau bisa menyembuhkan kayak gitu sih. Dan saya belum dapat jawaban kenapa ganja itu dilarang. So, kenapa? Coba sebutin. Kita bisa berdebat tentang itu. Atau apakah atau dia memang kalau diperbolehkan dia harganya lebih mahal. Ya mungkin bisa jadi. Tapi kayak gini, kalau dia dibilang bikin mabuk, alkohol kan bikin mabuk, ya nggak? Masih ada kan? Masih ada ya di Indonesia. Ada kok yang dijual secara khusus, kayak gitu. Yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan ada kan? Loh, peredaran alkohol tuh ada di beberapa tempat di Indonesia tuh, boleh, legal. Atau misalnya dia bikin ketergantungan, rokok bikin ketergantungan banget lagi. Apa? Jadi apa alasannya? Saya nggak nemuin jawaban itu. Sampai sekarang belum ada. Saya nggak nemuin jawaban itu. Mungkin kalau ada yang bisa nemuin jawaban, mungkin bisa mencerahkan pikiranku. Tapi saya belum dapat jawabannya. Jadi gitu sih. Selama ini kau sudah pernah tanya ke tim-tim kesehatan, dokter? Ya baru beberapa orang, saya nggak bisa sebut sebagai bertanya sih, karena ngobrol, sisinya diskusi. Tapi ya itu, mereka belum bisa memuaskan hasrat pertanyaan kenapa itu bisa dilarang. Sebenarnya karena waktu itu kalau saya lihat dari sejarah, penggolongan narkotika itu mengikuti WHO. Tapi WHO sekarang udah berubah. Kalau nggak salah sih WHO udah berubah. Ya kayak gitu sih. Tapi kalau negara-negara lain dia diperbolehkan tuh. Amerika tuh punya apotek khusus ganja. Tapi orang cuma boleh beli 1 linting, dan itu pakai resep dokter kalau nggak salah. Dan itu sangat membantu gitu. Thailand yang negara paling kecil, negara deket-deket kita, Thailand udah legalisasi. Jadi salah satu jadi kemarin saya mau ngajuin juga tentang legalisasi ganja di Indonesia. Judul proposalku. Cuma tapi begini, misalnya kayak pakai sistemnya Amerika tuh, dia sudah dilegalkan. Nah, terus dia sudah punya tempat tersendiri. Kalau diterapkan di Indonesia, misalnya dia di tempat ganja yang diperbolehkan itu cuman kayak ada memang perpustakaannya begitu.
sendiri. Jadi orang yang mau butuh itu dengan resep dokter dia kasih itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang di dalamnya itu bisa kayak menyebarluaskan begitu. Iya, kalau itu nggak bisa dipungkiri, Vino. Tapi dengan diperbolehkannya, kau bisa tahu, kau bisa tracking atau kau bisa melihat peredarannya di mana. Sekarang kalau bilang narkotika masih banyak kan ya? Masih. Bisa tracking nggak?